Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulang lagi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadratul muhtaramah wa muhtaramat, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah mengizinkan kita untuk hadir kembali di majelis kajian rutin Rabu ketiga tasih wonten bulan Rabiul Awal di bulan Ramadan ini. Mugi-mugi ngaji sebentar ini diiringi dengan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga manfaat saged dados kunci dari amalan-amalan yang bisa kita laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali majelis menika dengan bacaan ummul kitab surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Dinten menika kita akan mengkaji masih tentang terkait maulid. Ayat ingkang dipun bahas tengge juz 1 suratipun surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ayat terasa nggih 21. Terus juz selikur surat Al-Ahzab ayat selikur nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dawuh a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Moga dimaknai detik-detik. Bismillah. Laqad kana lakum fi rasulillah, temen bener-bener ono kanggo sira kabeh fi rasulillah ing dalem akhlak Rasulullah niku uswatun hasanah, contoh sing apik. Liman kana yarjullah, kanggo wong-wong sing duweni karep pinanggih kalian Allah, berjumpa dengan Allah, wal yawmal akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan juga senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Masya Allah. Bapak Ibu yang kula muliakan, tenggene ayat menika Allah maringi kepastian dan kula panjenengan. Napa kepastiane? Nek kepingin golek contoh wong sing apik sing iso gawe kula panjenengan iki nglampahi urip dunya, nglampahi urip ten akhirat niku sae terselamat. Monggo pilihan yang Allah arahkan adalah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka
Nek gelem nyontoh Rasulullah, monggo dalane gampang. Gampang selamat dunia, selamat akhirat. Itu saja. Tapi ketika seseorang ditakdirkan Allah untuk mengikuti jalannya atau akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, monggo yang namine setan itu boten itu akan dihalangi, akan nopo dipersulit, ditambah ragu-ragu. Ya apa nek melok sunai Kanjeng Nabi kok tambah abot. Memang gitu. Tapi ketika Bapak Ibu tenggene mana di dalam hati ini iman sudah ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang hebat adalah tambah ngraosaken ujian, tambah celak dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tambah krasa abot, kerasa sorong, tambah luar biasa yakini tenggene pitulungane Gusti Allah. Nah, itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang ikhlas dalam mengikuti sunnahnya Rasulullah. Monggo-monggo dipun lampahi. Nah, kula jenengan Bapak Ibu saged derek sunnah Rasulullah itu saking pundi? Jawabannya setunggal saking Quran. Keranten apa? Keranten nalikane Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanggepi sahabat Sa'ad bin Hashim, Sa'ad bin Hisham radhiyallahu anhu, ditanggepi, ya ummul mukminin, wahai ibunda orang-orang yang beriman, bagaimanakah engkau bisa menjelaskan kepadaku akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Sayyidah Aisyah, ummul mukminin, menjawab pertanyaan Sa'ad bin Hisham, jika engkau pernah mengkaji, membaca Al-Quran, maka kana khuluquhul Quran, maka sebenarnya akhlak Rasulullah itu diwakilkan dengan Al-Quran. Corokan lagi, akhlaknya, sikap, perbuatan, tutur kata Rasulullah itulah cerminan Al-Quran, sehingga bahasa sederhana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Al-Quran berjalan. Al-Quran berjalan. Al-Quran yang tampak itu di Rasulullah. Ketika Allah mengajarkan tentang akhlak yang baik, Rasulullah mengamalkannya. Para sahabat merasakannya. Ya Allah, luar biasa. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Luqman ayat 19, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi marha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Jangan sekali-kali engkau memalingkan wajah dari manusia, soalnya rumongso luwe apik dengan angkuh, dengan congkak, dengan sombong. Jangan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat sombong lagi congkak. Maka kebalikannya, Rasulullah itu boten nate bedaaken dia kali sahabat sing sugih nggih saged ngomong, kali sahabat sing sederhana saged ngomong, dengan fakir miskin pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga membersamai, sehingga Rasulullah niki dikenal dengan contoh ketawaduan. Rasulullah SAW nanti sanjang tenggene para sahabat Bapak Ibu. Beliau menyatakan, man tarakal libasa tawaddu ila Allah. Sapa sing ninggalno
kemewahan dunia karena tawadhu dan tawadhu itu karena Allah. Wa huwa yaqdiru alaihi, padahal dia bisa memiliki apa yang dia inginkan. Cara gampangnya itu, sapa wong sing luwih milih urip sing biasa, sederhana, gak luwih kawi, ngoten nggih. Kelambine larang, mobil wapi, dan saya ini kena wah nggih. Arloji melarang, wonten arloji sing awis Bu. Boten enten nggih, wonten. Pinten Bu, arloji larang. 11 miliar lagi. Kalau gitu bisa berapa? Wonten arloji 11 miliar. Gini sinten. Gini salah. Kalau jadinya mawon betul saged bayangkan duit 1 miliar nang gone ngarepe mripat. Ini duit 11 miliar rupa arloji. Masya Allah, begitu kebuka. Ya Allah, tiba-tiba menungso daripada nuruti karep kaono seandainya dia memiliki satu gunung emas, maka dia akan berusaha untuk memiliki gunung emas yang kedua. Nak bis loro kepingin sing ke tidak ada yang bisa membuat dia puas sampai mulutnya sudah terisi dengan tanah alias sudah meninggal. Tapi memang ujian dunia. Allah maringi kabar, maringi ayat, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ini kira gak nurut sunnah kanjeng Nabi, menurut akhlak kanjeng Nabi, alhaakumut takatsur, maka bermegah-megahan, mewah-mewahan akan membuat kamu lupa pada dirimu sampai lupa kepada pemilikmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Dia nek wis lali nang awake, lali nang Allah, Gusti Allah nyat ngumbar wong iku lali. Wah, seneng. Oh my God, temo bini api duit itu kayak keturunan, kepinginan luar negeri dan keturunan. Sampai ketika dia dijemput oleh Israel, keterkejutan itu boten karu-karuan, tidak karu-karuan, ketun karu-karuan. Ini keranten boten derek kaji. Nah, padahal Rasulullah SAW pernah menyampaikan semua orang yang tinggal non kemewahan, padahal isok tuku, isok nuruti janjinya kanjeng Nabi. Da'ahu Allah yawmal qiyamati ala ru'usil khalaiq, maka Allah akan memanggil orang yang hidupnya sederhana, padahal duitnya oke miliaran, padahal isok tuku sembarang kali, tapi kiambak ini luwih nilai urip sing biasa sederhana sak cukupe, betul Pak. Maka Allah akan memuliakan dia dengan memanggilnya di yaumil qiyamah nanti di hadapan mriki ruusul khalaiq, di hadapan rasul, kepala-kepala para makhluk. Artinya di tempat yang tinggi, mungkin kados panggung yang tinggi. Ayo rene sing uripe nang donya milih urip sederhana, padahal isok tuku mewah, tapi kok milih sederhana, maka kata Nabi, Allah akan memanggil dia di yaumil qiyamah nanti di hadapan para makhluknya untuk apa? Untuk hafiyu bi khairihi min ayyi halal imani sya'a bilibas. Jadi begitu dugi hari ini dikenalakan dalam ini masyar wong iki biyen sugih kok kepengin tuku iki bakal iso ya qadir alaih, iso kuasa melakukannya, tapi dede milih wis iki cukup
cukup, gak kepingin sing mewah-mewah, maka Allah akan memanggilnya di yaumil qiyamah, diberikan pakaian iman, yang pakaian iman itu adalah pakaian penduduk surga yang bahannya dari sutra terbaik yang pernah ada di alam semesta. Wah, Masya Allah. Nah, ini tentang akhlak berpakaian, akhlak hidup sederhana. Saat itu Bapak Ibu, ketika ini diamalkan oleh umatnya Rasulullah, oleh kita, maka kita juga akan melihat Rasulullah itu mengamalkannya. Pernah Rasulullah itu ditawari oleh salah satu gubernur di bawah beliau, jenengan kok sare tegene panggenan ngoten remene cuma nopo pelepah kurma yang dijajar-jajar. Padahal jenengan saged tilem tegene lemet sing empuk. Ada Nabi saja, aku gak iso turunan dari sing empuk. Soalnya aku lebih seneng turunan dari kayak gini. Masya Allah. Nah, benar, Rasulullah itu kalau memang ingin kaya maka keturunan, tapi Rasulullah lebih memilih hidup sederhana. Moga-moga punya sakit gitu, lampahnya sederhana, karena termasuk sunnahnya Rasulullah. Nomor kali sunnah Rasulullah itu, uswatun hasanah kita itu adalah dalam cara berumah tangga. Sebaik ini kita dengar ketika khutbah nikah, ceramah manten, yang kadang namun itu hanya untuk konsumsi nek wayah mantenan, nek wis gak mantenan gak dibahas. Padahal niku penting. Contoh, nek ayat yang dibahas, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim, fas-salihatu qanitatun hafizatun bil ghaibi bima hafizallahu. Surat An-Nisa ayat 53. Tentu ayat ini jelaskan ar-rijal wong lanang, rijal iku lanang, qawwamuna 'ala nisa, yang tugasnya melindungi kaum wanita. Siapa wanita itu? Istrinya, anak perempuannya, adik perempuannya, ibunya. Itulah tanggung jawab ar-rijal, seorang laki-laki. Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, karena Allah telah melebihkan laki-laki itu daripada kaum wanita. Dia lebih kuat, nonton secara fisik gitu, menghadapi sesuatu gak gampang, main perasaan logika yang bermain, itu teorinya Allah. Tapi kenapa selain itu wa bima anfaqu, dan seorang laki-laki itu bahasanya lebih khusus, seorang suami itu lebih menjadi pemimpin dalam rumah tangga karena apa yang ia infakkan kepada istrinya. Mongko tiang-tiang sing mugemi ayat niki kenceng Pak, betul nggih. Mongko wong wedok iku atau istri itu dianjurkan nek wis cukup koyote suami, wis sing lanang wae sing golek rezeki, sing jemput rezeki, golek nafkah. Wong wedok fokus menjadi menteri keuangan di rumah, juga menteri pangan di apa caranya anak-anak sehat, juga menteri pendidikan di apa anake sinau ning omah, bojone teko ora gelis gak kira iso ngurusi anak-anak, ditekel oleh ibu. Karena apa? Karena dengan seorang suami itu maringi bayaran bulan ini sampai cukup, maka ada satu nilai kehormatan suami di atas istrinya. Istri pun akan menghormati suaminya karena apa?
Yo mas, sampean golek soro budal isu mulai sore kadang lembur bengi sampean kek aku gaya awak dhewe tak terima. Maka ada nilai kepatuhan istri kepada suami. Nah, seiring zaman Bapak Ibu diuji, diuji sing wedok kerja, sing lanang itu. Akhirnya tanpa disadari kadang-kadang ini ujian ini. Kadang-kadang penghasilannya sing wedok luwih gede teko sing anak. Harus nggih. Sing wedok luwih gede teko sing lanang. Ketika diberikan nafkah oleh sang suami, ngeten kok. Ya wis Mas nek ngene wis ana kok. Keterikatan rasa hormat istri pada suami itu menurun. Masyaallah, ini ujian. Apalagi ketika gajinya istri jauh lebih besar dari suami. Apalagi ketika diuji ngapunten sing lanang marane bergawe, sing wedok sing nyambut gawe. Maka itu ujian dalam kehidupan rumah tangga. Tapi kita kembali ke real contoh dari Rasulullah bahwa memang idealnya bima anfaqu min amwalihim laisa sing golek nafkah iku cukup yang lagi. Kalau memang yang wanita kepingin beraktivitas, nawaitunya bukan golek koyo kae urip keluarga, tapi untuk mengamalkan ilmu yang dimiliki. Jadi, namun seorang istri sini, suami, aku oleh ngajar, oleh, tapi yang penting urusan sampai tugas utama, itu kudu wis beres. Enggak sampai ngajar, insya Allah barokah. Jadi sederhana seperti ini. Kalau memang itu sudah menjadi contoh, alhamdulillah, maka akan terbentuk sebuah kondisi ideal. Fassalihatu qanitatun hafizatun bil ghaibi bima hafizallah. Maka Allah akan mentakdirkan rumah tangga itu sang istri akan menjadi istri yang salihah, taat kepada Allah, manut ke suami. Qanitat, dia juga menjadi seorang yang istiqomah dalam menjaga ibadahnya dan tugasnya kepada Allah Ta'ala. Hafizat, dan dia juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang buruk dunia wal akhirat. Ini teori yang Allah dan Rasulullah yang ajarkan. Maka Rasulullah mengutarakan ayat tadi dalam hadis Bapak Ibu. Hadisnya apa? Ingkang nomor setunggal hadisnya. Rasulullah mengingatkan kepada para suami, ittaqullaha bin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Takutlah, takwalah kepada Allah bab urusan istri, anak, karena engkau mendapatkan istri dan anakmu sebagai amanah dari Allah. Nek ngeten Pak, maka suami itu akan khawatir. Kok gurung tangi, ayo sholat dhisik, pegel Mas, pegel ya gak apa-apa, sholat dhisik, bar sholat turu maneh, nek pancen sik pegel gak apa-apa. Dipikirkan dunianya, ibadahnya dipikirkan. Gitu. Nah, ini. Jadi sebagai amanah Allah. Sedangkan Rasulullah menuntut para istri, kata Nabi, khairun nisa allati idza nazarta ilaiha sarratka. Sebaik-baik wanita adalah ketika dipandang suaminya ia membahagiakan, menyenangkan. Niki tuntunan Rasulullah sunnah. Wa idza amarta atau nek suami minta tolong, dia mentaatinya. Masyaallah. Aku untuk kawin awak sampai kayak noy dan jari. Hidup yang sabar sih. Tak kalau ini jari ini dan melanggar, ya Allah, luar biasa ketaatan. Wa idza ridda anha fi malika wa nafsiha, ketika suaminya keluar rumah bekerja
meninggalkan rumah, di rumah istri sendirian, ngomong anak-anak, dia menjaga kehormatan dengan sebaik-baiknya. Nah, dan teori-teori ini akan mantap ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita nawwiru buyutakum bis-sholati wa tilawatil Quran. Ini yang sering saya sampaikan kalau ada mantengan. Terangi rumah tanggamu bis-sholat, dengan sholat yang baik, wa tilawatil Quran, dengan tilawah Al-Quran yang istiqomah. Nek saged wonten Bapak Ibu, ya Allah, omah niku padhang. Tengriyo sholat dalu tahajud. Nek si angel ibu sholat fardu tengriyo betul menapa bapak dan masjid. Sholat duha, masya Allah, tambah padang. Mantan ngaji. Wadah, ketika rumah itu terasa terang padang secara batiniah padang, maka tuntunan untuk baik itu gampang. Okay? Setan segera peteng nilak pergi semuanya, masya Allah, karena dipadani dengan ibadah rumahnya. Nah, terkait dengan sholat, ini kadang-kadang Bapak Ibu harus dipahami bahwa kula dengan sholat itu bukan kerana karepe dhewe, tapi shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, dan saya Februari kami juga pernah didatangi pasangan suami istri. Istilahnya protes ke suaminya. Ustaz, suami saya kalau imam itu kok suwi, kalau takbir intikal itu takbir pergantian, ikut dowo. Maksudnya apa? Misalnya takbiratul ihram, Allahu Akbar, ruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Nah, ketika dari berdiri ke sujud ini, Allahu Akbar, dawo. Ketika dari sujud kedua berdiri lagi, Allahu Akbar. Kata istrinya, kulo badhe ngaten gak mari-mari Allahu Akbar. Wah, suwe jawab sing sabar. Keberatan sampean apa? Kan Allahu Akbar itu fathahnya cuma fathah tegak, artinya matobi'i. Kamu usah panjang-panjang kan? Dari berdiri Allahu Akbar kan juga tak apa-apa. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan betul nomor-nomor, iya betul nomor-nomor. Nah kok tunggu bahas begini, mungkin karena suami jenengan terbiasa mengikuti imam saat beliau dulu masih bujang. Imam ini nek takbir apa-apa atau berdiri ikhtid dalam sujud tokoh. Atau sujud kedua nggak boleh berdiri, rakaat ke-1 menuju rakaat kedua, dua akhirnya terbiasa. Maka tetap pertanyaannya disampaikan, apa boleh itu Ustaz komat ini dibaca terlalu panjang? Nah, akhirnya kita jawaban sederhana. Kata Ibu, takbir itu memang tulisannya Allahu Akbar. Fathahnya berdiri. Allah lafzul jalalah ketika kita membaca Quran, misalnya ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu hukum tajwidnya matobi'i cuma 2 harokat, tak boleh tuh Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, qayyum mat lazim, tak boleh, harus matobi'i.
itu kalau baca Quran, baca ayat Al-Quran sesuai tuntunan tajwid. Tapi untuk takbir apa-apa, baik itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir yang membuat haram. Kok sakit betul tak? Takbir pertama itu asalnya halal menjadi haram. Contoh, kalau jenengan pun siap. Walau sing ya ayah, kuncinya itu pun dia mau ya. Kaya ini nggone dukure sofa. Niku sih oleh soalnya dari takbir. Ayo begitu. Allahu Akbar. Ya ayah, kuncinya dalam pun dia mau. Wis Allahu Akbar. Gak oleh ngomong soalnya sholat. Ya gani. Oh hanya sih sholat. Akhirnya jauh. Nah takbir yang pertama itu disebut ihram karena membuat haram sing asale oleh jawab terus gak oleh jawab. Takbiratul ihram. Sedangkan takbir selanjutnya namanya takbiratul intiqal, takbir pergantian. Nah, ngeten tadi. Kalau kita nganut tajwid boleh Bapak Ibu takbiratul ihram itu ngeten tok. Allahu Akbar boleh. Nggih. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar boleh. Tapi akan menjadi sebuah keluasan adalah ketika seorang imam mengetahui makmumnya banyak, watah makmumi, yang dia tahu makmum niku ana sing wis siap, ana sing dereng siap. Makmum sekawan so wis siap. Sing mburi sing ana sing ngomong-ngomongan. Kok tahlilan? Iya. Tangan iki karena mau ganti kan. Nah kok harus ganti padahal imam pun takbir. Maka imam takbir memanjangkan takbirnya. Takbiratul ihram. Allahu Akbar, sehingga ngomong-ngomongan mau semuanya bisa memulai mengambil afdal. Kalau paling contoh upacara 17 Agustus dan ini istana. Ini kalau pasukannya kata ya, berbeda dengan pasukannya cuma satu peleton, cuma sak barisan tok nggih. Nek sak barisan tok berarti siap ke istilah itu cukup kalimat pendek siap istilah tempat. Tapi karena pasukannya banyak siap deh dulu wow gitu. Istirahat di karena pasukannya banyak. Tapi pasukannya kayak titik gitu. Guyu pasukannya cek dawa nih sampai pasukan kayak titik. Nah, ngerti ini. Dalam takbir intiqal, takbiratul ihram dan bacaan azan, bacaan Allah itu diizinkan untuk panjang niatnya sebagai apa-apa. Azan, ya? Kan Allah itu maktobi, tapi karena azan dia bisa dipanjangkan menjadi makna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa panjang. Tapi dan di satu masjid, saya nggak sebut masjidnya ini. Dulu tiang adzan itu kaku, gak oleh didawa-dawa. Dan terus saya tetap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Sampai kalau ngajar, waktu itu saya ngajar iki adane kok gak wani dawa iki. Katanya atau bisnis tidak usah dipanjangkan, ya bisa. Tapi dalam kaidah
tuntunan jamaah, maka ada sebuah keluasan diizinkannya seorang muadzin, seorang imam untuk supaya orang yang ia ajak komunikasi, nek muadzin berarti memanggil, nek imam berarti memimpin gerakan, agar yang dipimpin itu bisa mengikuti dengan sempurna, maka bacaan takbirnya bisa ditambah asal tidak berlebih-lebihan. Maka saya kalau menyikapi yang suami istri jamaah tadi dalam tertib materialnya, saya bilang ke yang suami, Mas, makmum sampean mek siji, gak usah dawa. Bu, maksudnya takbirnya, ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Cukup satu, ada bawa. Maka sekarang pertanyaan kedua, sebenarnya membaca takbir istiqlal itu pas kapan? Nah, ini fikih itu berdasarkan pendapat para ahli, para ulama, para alim, para imam. Yang pendapat itu didasarkan pada keilmuan beliau terkait dalil-dalil nas, baik itu ayat Quran maupun hadis Rasulullah. Maka beliau itu berpendapat yang bisa berbeda-beda. Misalnya Allahu Akbar, ketika tangan tep, Allah diawali Allahu Akbar. Ada yang cuma lihat tak? Allahu Akbar. Jadi ini gerak dulu, sedangkan baru mengucap Allahu Akbar. Panjenengan bisa temukan di YouTube imam-imam Masjidil Haram itu bermacam-macam. Nggih. Istawu, istaqimu. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada. Nggih. Jadi tangannya sedang disik baru ngomong Allahu. Gak usah bertanya sing bener sing pundi. Kalau menjawab sing bener sing pundi, jadi kan bakal bingung karena jadi kan kalau umroh atau haji, jadi kan akan nangi manusia yang itu takbir itu. Allahu Akbar. Takbirnya dukur, tangannya wonten sen, narkep, lembehan ngeten tertentu ya bagi ada ya. Jadi Allahu Akbar. Ngeten tok. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Jadi tidak mengambil sunnah sedekat. Karena itu tidak usah kita mendebatkan sesuatu yang memungkinkan berbeda. Cuma kalau boleh kami menyampaikan kapan waktunya takbir. Kalau takbiratul ihram, ketika kita mulai tangan diangkat Allahu Akbar. Ada keserupaan gerakan antara fisik dan batin. Allahu Akbar. Lisan, tangan, hati bareng. Ruku Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Bagaimana dengan sujud? Monggo jenengan sujud kalau jadi imam nggih. Allahu Akbar. Nek saged bernya seorang imam itu nek wis celup teng ngene tempat sujud. Agar apa? Karena makmum itu begitu dengar bernya imam dia bergerak. Seorang imam yang bijak, dia tidak akan memberi ruang kepada makmumnya untuk mendahului dia. Maka bernya itu nek dhewe wis rampung. Karena saya pernah menjadi makmum salah satu imam di salah satu masjid. Saya jadi makmum karena saya mau ngisi di daerah sana. Wis kula makmum. Beliau itu bangun dari sujud Pak Bu. Dia bangun dulu.
Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbarnya itu dia sudah berdiri. Loh, kalau kok ngerti karena saya masbuk, saya terlambat, saya datang, ngadeg dhisik baru Allahu Akbar. Boleh. Ini karena meminimalisir makmumnya di sini. So kadang-kadang ada imam itu Allahu Akbar, makmumnya pun di sini, gitu. Jadi kapan memulai takbir? Di saat kita mampu mengucapkannya, gitu ya, agar tidak sampai makmum di sini kita. Ada pertanyaan? Sudah ada? Apa? Cukup. Betul. Cukup. Monggo, apa? Oke. Waalaikumsalam. Awafi. Dilaksanakan setelah kegiatan ya, misalnya waktu maghrib sampai isya. Nggih. Setelah kita saya yasin atau setelah istighfar. Nggih. Awafi. Nah, kalau Yasin istighosahnya di masjid, selama niku wonten waktu antara setelah kegiatan sampai azan isya niku cukup untuk awabin, monggo dilaksanakan. Jadi awabin ini nilainya sama dengan orang yang berzikir antara habis subuh sampai menjelang isya, gitu. Selama tidak meninggalkan tempat ini, masjid ini, maka boleh. Isyraq itu kan gitu, bangun subuhan, sholat sak zikire, terus boten keluar zikir di masjid sampai srengenge meletek isyraq atau tulu, ya, syuruk atau tulu, terus ditunggu 10 menit, lajeng sholat isyraq 2 rakaat. Ganjarane kaya umroh kaya haji. Sedangkan awabin niku manten maghrib boten kundur dari isya, terus ngelampaui sholat seperti yang dilakukan para alim, yang siapa yang mengerjakannya itu akan ghufira lahu ma taqaddam, diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Maka barang siapa yang tidak punya kerepotan antara maghrib isya, monggo mengambil kesempatan sholat sunnah awabin. Nah kalau ternyata betul mantan maghriban wis sholat sunnah ba'da maghrib, dadak sik wonten yasinan istighosah. Gimana nama? Diderekaken riyen kita ikut zikir itu, kok mantun isya kurang berapa menit ada? Dijawab oleh wadid si ono 10 menit, wah cukup nutupi sholat sunnah awabin. Monggo dinambah. Jadi ini sunnah-sunnah istimewa bagi nek saged melampaui, alhamdulillah. Nanti sama jelas ini, alhamdulillah. Ada lagi Pak? Monggo Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas. Saya punya teman Nasrani. Kalau Islam bagaimana? Kalau masjid ini melayani monggo. Kalau Istiqmal sekarang sudah ada. Insya Allah Jumat habis isya di tempat kami ada ikrar masjid Islam. Kalau di Istiqmal, selama yang bersangkutan mantep, yakin, dan tidak dihalangi oleh keluarganya, maka kita hanya minta fotokopi KTP 2 lembar, fotokopi KK 2 lembar, dan foto 3 kali 4 2 lembar. Kita serahkan ke sekretaris, dibuatkan sertifikat. Yang sertifikat itu sudah diakui kelurahan, misalnya kelurahan Petemon, untuk diproses ke Dispenduk. Ngerti Mas? Paling enggak siapkan KTP, KK, fotokopi. Supaya apa? Supaya masuk Islamnya tidak sekedar hanya lisan, tapi juga ada secara tulisan. Begitu banyak kasus Mas, wis ngomong, aku wis mlebu Islam, ini bukti nih. Akhirnya ketika meninggal ditangani tidak dengan cara Islam, karena tidak ada hitam di atas putih. Ngerti nggih? Nah, karena kita hidup di negara yang butuh bukti, maka monggo. Nanti bisa komunikasi dengan saya habis sholat.
Besok di Istiqmal itu rumahnya Sememi Jaya, tapi tidak ada ikrar di Istiqmal. Nanti ya, sama JKB, alhamdulillah. Pak Dinana, Pak Dinana, sabar. Hanya itu saja. Mari kita tutup majelis menikah dengan melakukan doa bersama-sama. Mungkin kita semuanya termasuk yang digampangkan sakit dari atas sunnah Rasulullah SAW, sehingga nanti kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani, siapa yang menghidupkan sunnahku berarti mencintaiku, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang mencintaiku akan hidup bersamaku di dalam surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana ya Allah, irfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbuna rabbul 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.